Hai, kekuatan garis darah. Dengan energinya yang kuat, terus mengalir keluar dari tulang itu, dan akhirnya disuntikkan ke Qin Yichen di dalam tubuh. Di bawah suntikan energi yang menakutkan ini, basis kultivasi Qin Yichen tidak berhenti di Earth Realm Peak, tetapi terus tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dihadapkan dengan aliran energi yang begitu gila, kulit Qin Yichen juga tiba-tiba berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa tulang lelaki tua itu mengandung kekuatan garis darah yang begitu mengerikan. Segera, dia tidak berani sedikit pun duduk bersila, dan segera mendesak kekuatan garis darahnya, melahap semua energi mengerikan yang digunakan. Dan di bawah melahap seperti itu, tetapi dalam waktu kurang dari 1/4 jam, energi Qin Yichen di dalam tubuh telah mencapai tingkat paling sempurna dari puncak alam bumi. Namun, energi di dalam bangkai kapal itu sepertinya masih sama. Tanda untuk berhenti, saat ini, bahkan jika Qin Yichen ingin menutupnya terlambat. Hai, wajah Qin Yichen memerah. Untuk lonjakan basis kultivasi, tidak ada sedikit kejutan di wajahnya, dan bahkan wajahnya ditutupi dengan ekspresi muram. Bang! Pada saat tertentu, dengan suara halus, napas Qin Yichen tiba-tiba meroket, menembus tingkat puncak alam bumi dan mencapai momentum yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Meskipun Raja Dingin Ekstrim gagal menerobos ke alam kaisar, kekuatan garis darahnya benar-benar tidak dapat disangkal. Mungkin, dia tahu bahwa dia akan gagal jika dia memengaruhi Kaisar Realm. Jadi dia menggunakan kekuatan garis darahnya dengan cara khusus untuk menyelesaikannya. Selamat. Dia hanya setengah melangkah ke dalam keberadaan Kaisar Realm yang menakutkan. Kekuatan Bloodline ini, bahkan jika Qin Yichen tidak dapat langsung ditingkatkan ke level yang sama, tetapi energi yang sangat besar masih dapat dengan mudah membiarkan Qin Yichen langsung menerobos Hei. Menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Pada saat ini, Qin Yichen sama sekali tidak bisa menghentikan masuknya energi sebesar itu. Dia hanya bisa dengan putus asa mendesak kekuatan garis darahnya dan melahapnya dengan gila-gilaan. Jika kekuatan garis darah ini menang di dalam tubuhnya, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Untungnya, tubuh berdaging Qin Yichen sangat tirani, bahkan jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik teratas surga Realm, itu tidak kalah. Jika tidak, tubuhnya mungkin diledakkan oleh energi mengerikan seperti itu. Kaca. Untuk waktu yang lama, suara kecil tiba-tiba terdengar, dan tulang-tulang yang mempertahankan posisi duduk tiba-tiba roboh ke tanah. Pada saat ini, sinar cahaya pada mereka benar-benar hilang, dan kekuatan garis darah yang besar akhirnya menghilang. Merasa bahwa energi yang sangat besar tidak terus diinfuskan, hati Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega, tetapi bukannya berdiri, dia terus mempertahankan postur itu. Kaca. Qin Yichen tidak mengetahui bahwa dengan patah tulang, sebuah retakan tiba-tiba muncul di pilar hitam di tengah altar kuno. Segera, retakan menyebar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh pilar telah menyebar sepenuhnya. Lama sekali. Huo. P lebih besar dari namun, sesaat, pilar hitam itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing, mengubur tubuh Qin Yichen. Kaca. Klik. Dengan runtuhnya pilar pusat ini, sinar cahaya menghilang di atas 4 pilar hitam di sekitar altar kuno. Segera, retakan dari jalur retakan menyebar, dan akhirnya runtuh seperti pilar cahaya hitam di tengah. Dan dengan runtuhnya pilar tak berwarna ini, kabut abu-abu di atas langit memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di luar tebing hitam, kabut hitam menyebar. Dalam radius hampir 1000 mil, semua pembangkit tenaga listrik di Das yang sedikit sadar saat ini mengandalkan kekuatan formasi dan bersembunyi di lingkup kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, mereka tidak akan melakukannya. Berani ke dalamnya. Ke dalam kabut gelap. Kabut hitam yang menutupi langit seperti zaman kuno yang abadi, meliputi area seluas Ayuro awal 1000 mil. Di bawah kabut hitam ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang berjalan, dan seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Namun, pada saat tertentu, mutasinya tiba-tiba, dan ada beberapa celah antara kabut gelap dan gelombang. Sinar matahari berbintik-bintik mengalir melalui celah kabut hitam. Segera setelah penglihatan ini muncul, banyak pembangkit tenaga listrik di daerah aliran sungai menemukannya. Melihat kabut hitam yang ditembus matahari, wajah mereka mau tidak mau terpana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kabut hitam ini tiba-tiba menghilang? Di depan suku Heiyuan, banyak pembangkit tenaga listrik memperhatikan penglihatan semacam ini dan keluar dari tenda satu demi satu. Melihat kabut hitam yang perlahan menghilang dari langit, wajah mereka dipenuhi keraguan. Setiap lebih dari 1 tahun, roh jahat dari letusan tebing hitam meletus, dan kabut hitam akan menelan area seluas Ayuro Oijin Euro. 000 mil ke area tersebut. Keadaan ini biasanya berlangsung sekitar 1 minggu. Namun, saat ini, letusan jahat tidak bisa lebih dari 3 atau 4 hari. Bagaimana kabut gelap yang membuat pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm bisa ketakutan? Apakah bos besar dan kedua bos itu berhasil? Di depan tenda di tengah suku Black Plains, seorang lelaki agung memandangi kabut hitam yang memudar dengan cepat di langit,
dan di matanya, aliran fanatisme muncul. Sebagai tiga pemimpin suku He Yuan, Xiang Sheng II menyebutkan tujuan perjalanan bersamanya sedikit sebelum beraksi. Dia tahu bahwa dua yang terakhir pergi ke tebing Heya. Pembubaran awal roh jahat, dalam pandangannya, harus tidak dapat dipisahkan dari Xiang Sheng dan Hemu. Mungkin, Xiang Sheng II telah mendapatkan harta karun di tebing hitam, jadi kejahatan akan pergi sebelum meletus. Bagus sekali. Tampaknya suku dataran hitam kita tidak harus tinggal di tempat ini di mana burung tidak buang air besar, dan dapat memperluas wilayahnya lagi. Tiga pemimpin suku dataran hitam menikmati mandi matahari yang telah lama hilang, dan mengisi wajahnya dengan senyum bangga. Didas, semakin kuat kekuatan di belakang mereka, semakin aman mereka. Selama Xiang Sheng dan Hemu dapat menerobos ke pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm, mereka juga memiliki kemampuan untuk duduk di kota Hua Blood Valley dengan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Kekuatan untuk bersaing memperebutkan situs dan sumber daya. Namun, ketiga pemimpin itu tidak tahu. Saat ini, di lembah tebing hitam, Xiang Sheng dan Hemu juga bingung. Di bawah hawa dingin yang menakutkan, mereka tidak dapat menembus kedalaman tebing hitam, dan roh-roh jahat menghilang terlebih dahulu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, saat matahari menyinari langit, wajah mereka berangsur-angsur menjadi suram. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang terjadi, tidak sulit bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa perubahan semacam ini tidak dapat dipisahkan dari junior itu,